Shalom Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi dalam mimbar kecil. Tuhan selalu memberkati kita. Minggu yang lalu kita sudah merayakan Pentakosta, tahu hari turunnya Roh Kudus. Dan kita imani bahwa peran Roh Kudus tentu sangat besar dalam kehidupan orang beriman, terutama saat kita semua juga menjalani panggilan sebagai saksi-saksi Kristus. Roh Kuduslah yang menguatkan dan memampukan. Roh Kudus juga yang memperlengkapi dan memberikan rupa-rupa karunia kepada setiap umat Tuhan. Selain itu juga, setiap orang yang hidup di dalam Roh Kudus tentu akan membuahkan kebaikan di dalam hidupnya. Rasul Paulus sendiri mengkontraskan orang yang hidup di dalam roh dengan di dalam daging. Di dalam Galatia 5, setelah memberikan daftar panjang tentang apa saja perbuatan orang yang hidup menurut daging, Paulus di dalam ayat 22 dan 23 menyebutkan daftar buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bagaimana cara membaca dan memaknai buah roh ini? Meskipun daftar ini adalah daftar yang panjang, kurang lebih ada 9 karakter yang disebut buah roh, tetapi Paulus tidak menyebutkan secara jamak atau dengan sebutan buah-buah roh, melainkan ia menyebutnya dengan sebutan tunggal, yakni buah roh saja. Seolah-olah Paulus sendiri ingin menegaskan bahwa 9 karakter ini merupakan satu kesatuan utuh yang perlu dihidupi sebagai buah atau hasil hidup di dalam roh tersebut. Jadi kita bisa terhindar dari tindakan memilah-milih mana yang saya suka, mana yang tidak, mana yang lebih nyaman atau mana yang kurang nyaman, mana yang lebih mudah untuk dilakukan dan mana yang sulit. Semuanya dihidupi secara utuh, sebab 9 karakter itu bukan merupakan hasil usaha atau prestasi rohani kita, melainkan itu adalah ekspresi hidup di dalam Roh Kudus itu sendiri. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan selalu menjunjung tinggi kasih, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Ia akan selalu sabar dan murah hati. Ia hadir dengan kebajikan dan kesetiaan kepada kebenaran. Ia lemah lembut dan anti kekerasan. Ia juga menguasai dirinya dalam segala kondisi, sebab Roh Kuduslah yang hadir memimpin hidupnya. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani hidup kita menyadari peran Roh Kudus. Mari terus hidup dalam asuhannya dan terus melekat kepadanya. Mari menyatakan Kristus melalui karakter-karakter luhur, sebagaimana Roh Kudus nyatakan untuk kita hidup di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh hidup di dalam roh, karena Tuhan Yesus Kristus sudah menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan kami memohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat menyatakan buah roh di dalam kehidupan kami. Dan dengan demikian, di dalam keseharian kami pun, kami bisa menyatakan kasih Kristus yang luar biasa. Dan kami boleh hidup dalam pertolongan Roh Kudus saja. Kiranya Engkau yang menguatkan kami, kiranya Engkau yang memampukan kami menjalani keseharian kami. Sehingga banyak orang boleh juga merasakan berkat Tuhan melalui kehadiran kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami di dalam Kristus Tuhan kami. Kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapkan hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai hawan yang lesu. Dengan hati yang
rendah, tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Rencanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu